Kau satu-satunya penolong kami yang sungguh. Yesus, tiada yang sepertimu. Ajari kami hari ini ya Guru, Maha Guru, teach us. Teach us how to believe in you. Ajari kami untuk percaya, menyembah, dan ajari kami untuk dengar-dengaran denganmu. Sampaikan sabdamu, sembunyikan hambamu di balik salib, kayu salib yang kasar itu. Sembunyikan aku. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama mengambil catatan dan Alkitab yang sudah kita persiapkan. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini. Saya berikan judul, Anda catat ya. Pelajaran berharga dari Ishak untuk kita. Ya, ini Bapak Ishak, putranya Abraham. Papanya Esau Yakub. Pelajaran berharga dari Ishak untuk kita. Sadarkah kita bahwa kejadian-kejadian di Alkitab itu ditulis untuk pembelajaran kita, agar supaya kita diberkati. Jadi pengalaman hidup orang lain itu adalah guru, supaya kita sendiri nggak perlu melalui kesalahan mereka. Nah, kejadian di firman Tuhan semuanya itu betul-betul diceritakan gamblang. Benar salah mereka Tuhan tidak tutup-tutupi, Roh Kudus inspirasi. Supaya Anda dan saya jadi smart. Lebih tepatnya jadi berhikmat. Mari kita sekarang baca. Ini langsung cerita tentang Yakub ketika diberkati Ishak sebagai anak sulung. Yakub yang mencuri berkat dari si Esau itu. Tapi saya mau fokus ke Ishak. Pelajaran berharga apa yang kita bisa petik untuk hidup kita hari ini? Apa yang relevan sehari-hari? Ketika Ishak sudah tua. Oh, Kejadian 27 ya. Saya udah beritahu belum tadi. Kejadian 27 ayat 1 ya. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, serta berkata kepadanya, "Anakku." Saud Esau, "Ya Bapa." Berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua, aku tidak tahu bila hari kematianku. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang, dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku, supaya ku makan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati." Ini kan harusnya bagus ya, Papa yang peduli. Tapi kalau Anda dan saya teliti, di sini ada sebuah kesalahan besar yang Ishak hampir lakukan, yaitu memberikan berkat kepada orang yang Tuhan bilang dia bukanlah pewaris berkat itu. Sekalipun si Esau itu anak yang sulung, tapi Tuhan sudah berfirman. Saya jelaskan dulu satu persatu ayat per ayat ya. Ayat pertama, ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur. Jadi Ishak ini umur berapa? Dia berumur 137 tahun. Ketika kejadian ini terjadi. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur. Saya bisa mengerti. Kalau orang itu sudah tua, lanjut sekali usianya, jangankan 137. Umur 80 aja pendengaran mulai berkurang atau mata mulai kabur. Ini sudah lebih dari 100 tahun. Jadi Ishak ini hidup sampai umur 180. Sejarah mencatat dan Alkitab juga menuliskannya. Dari 137 ke 180, dia masih hidup 43 tahun lagi setelah itu. Jadi kejadian ini sebenarnya bukan pada saat dia hampir mati. Dia masih hidup lagi cukup lama setelahnya. Tapi dia nggak bisa resiko, karena dia sudah tua. Kalau sudah umur segitu, kapan saja. Zaman dulu orang hidup lebih lama. Zaman itu ya. Tapi meskipun demikian, mereka juga nggak pernah dapat kepastian. Kapan akan dipanggil Tuhan? Panggil pulang ke rumah Bapa maksudnya. Ishak ini sudah tua, matanya sudah kabur. Tapi dia berkata di ayat 2, berkatalah Ishak, "Lihat, aku sudah tua. Aku tidak tahu bila hari kematianku." Menurut saya sih bijaksana. So far so good di dua ayat ini. Dia kepingin menata rumah tangganya. Ya. Dia mau tulis surat wasiat. He wanted to write his will. Ya. Dia mau settle affairs of his household. Dia mau mempersiapkan setelah kepergian. Menurut saya ini orang tua yang sangat bijaksana. So far so good sih.
Malahan hari-hari ini kita itu nggak punya persiapan. Jangankan anak muda, seringkali kita tuduh orang muda itu nggak punya persiapan hidup. Siapa bilang? Orang tua kadang-kadang melakukan hal yang sama, serupa, atau lebih fatal. Kalau orang muda tidak mempersiapkan masa depan, kita yang semakin hari semakin tua tidak mempersiapkan keturunan. Kita tidak mempersiapkan orang-orang yang selanjutnya. Kita hidup untuk generasi kita. Saya jadi ingat Hizkia. Hizkia didatangi Yesaya. Nabi seperti ini pasti tidak disambut welcome. Kan kita suka sekali kalau kedatangan Nabi itu dapat nubuat atau nubuatan yang indah-indah. Tapi Nabi ini datang dan berkata, "Hei Raja, you akan meninggal dunia. Rapikan rumah tangga. Tolong settle your affairs. Urusan-urusan itu loh dibuat beres. Nanti kalau mati jadi kacau balau. Write your will atau tulis surat wasiat. Jadi semua orang jadi tahu, nggak tabrakan nanti di lapangan." Hizkia nangis kan, kita semua tahu ceritanya di Perjanjian Lama, di kitab Raja-Raja. Lalu dia menghadap tembok, mewek di depan Tuhan. Tapi Tuhan dengarkan loh, Tuhan itu cinta. Dikasih tambah 15 tahun hidupnya. Ya itu cerita lain kali, nanti saya akan bahas itu ya. Tapi intinya adalah, Tuhan itu baik. Memberitahu kepada seseorang sebelum dia mati, supaya nanti jangan yang terpongah-pongah. Pongah-pongah adalah generasi berikutnya. Atau nanti segala sesuatu ditinggalkan untuk orang yang tidak siap untuk hal itu. Jangan-jangan yang kita tinggalkan nanti hutang, piutang. Jangan-jangan yang kita tinggalkan adalah dosa. Berapa banyak orang seperti macan tutul mati meninggalkan tutulnya. Orang berdosa mati meninggalkan dosanya. Jangan sampai hidup bagi generasimu sendiri. Hari-hari ini saya mendapat rema waktu saya belajar soal Ishak yang sudah tua. Meskipun bukan pas mendekati kematian, dia masih hidup cukup lama. Dia nggak bisa resiko. Dia cepat-cepat tata rumah tangganya. Ini bijaksana. Ada sebuah rema yang saya dapatkan. Pelajaran berharga dari Ishak untuk kita. Baik yang muda maupun yang tua. Termasuk yang tua apalagi kita semua nih. Saya sih semakin hari semakin tua juga. Saya bukan before 30. Jadi semua harus saya pikirkan jauh hari. Untuk gereja, untuk keluarga, untuk orang lain. Ya. Nomor 1, ini rema itu. Tulislah ini, rapikan urusan rumah tangga selagi bisa. Saya rasa Roh Kudus sedang berbicara kepada beberapa orang, atau tepatnya lebih kepada banyak orang. Beda-beda sih tiap orang aplikasinya, tetapi pokoknya, rapikan rumah tangga Anda selagi bisa. Nggak tentu bicara soal tua loh ya. Kalau mau melayani Tuhan itu sekarang, jangan tunggu nanti stroke, lalu kita janji-janji dan berkata kalau Tuhan sembuhkan, aku akan melayani. No. Melayani kalau masih mampu. Mengasihi kalau masih ada waktu. Mengampuni selama masih diizinkan. Kita hidup di dalam pengampunan supaya nanti dosa kita pun diampuni oleh Tuhan kalau ketemu Tuhan suatu hari muka dengan muka. Ya. Tapi juga berarti rapikan urusan rumah tangga Anda selagi bisa. Sebuah rema untuk para ayah. Mungkin anak-anaknya masih kecil. Pikirkan jauh hari. Kadang-kadang kita ini lucu. Kita ngaku kalau kita ini kerja untuk anak. Kita persiapkan semua kecuali anaknya. Kok bisa ya? Kita orang-orang timur, itu kan orang-orang Asia, apalagi orang Indonesia, selalu mikir apa-apa untuk anak kan. Tapi lucunya semua dipersiapkan seputar anak itu, tapi anak itu nggak pernah dipersiapkan, anak itu nggak pernah diajak bicara, anak itu nggak pernah dikasih wejangan, nggak pernah dikasih masukan, melulu hanya dikasih rotan. Atau bahkan lebih parah dari itu, diacuhkan. Semua di-prepare, tetapi yang inti malah diabaikan. Kalau Anda dan saya mau sungguh-sungguh mempersiapkan, rapikan rumah tangga kita selagi bisa, then to the point. Ayah-ayah harus mempersiapkan materinya. Lalu berikan blueprint atau gambar birunya. Kalau mau bikin rumah itu kan ada arsiteknya. Duduk sama anak-anaknya. Nggak bisa sekaligus langsung dalam sehari anak mengerti, tapi konsisten. Ya kan? Ajak bicara sama mereka. Firman ini tertuju kepada orang tua dulu, kepada papa khususnya. Untuk mulai engage your children. Mulai perhatikan isi gelas emosi mereka. Beri pengetahuan yang tidak bisa didapatkan di sekolah. Tentang kehidupan. Duduk sama mereka. Mereka kalau ditanya, besok mau sekolah apa? Mereka nggak akan bisa menjawabnya. Makanya butuh Anda, meskipun keputusan di tangan mereka.
Anda harus memberikan suggestion atau saran. Karena Anda yang paling kenal anak Anda dan Anda yang paling kenal dunia. Anak Anda tidak mengerti itu karena mereka belum di situ. Anda lah, papa mama adalah dua pengintai ke tanah Kanaan yang Musa utus itu. Bahkan kalau single parent pun, atau tinggal satu saja ortu, Tuhan akan beserta. Beritahu sama mereka, kayaknya ini cocok untukmu nak, ini kayaknya tidak, tapi terserah kamu, tapi pokoknya begini. Anak butuh jamahan pribadi. Seperti Daud yang mempersiapkan bahan untuk Salomo, dia nggak berhenti di bahan loh. Kalau Anda baca di kitab Raja-Raja sekali lagi, itu kaya sekali pewahyuan. Daud setelah memberikan, dia kasih blueprint-nya kepada Salomo, bahkan Salomo bukan anak sulungnya. Salomo diberitahu begini, nanti kamu bangun ya, bait suci itu begini, arahnya kemana dan sebagainya. Salomo tinggal bangun saja. Bukan berarti jadi yes man, hanya menjalankan perintah, enggak. Itu kemitraan ayah atau papa dan anak atau putranya. Tapi Salomo sudah dikasih gambar birunya. Enggak hanya itu, kalau Anda lihat, sebelum Daud meninggal dunia di ranjang kematiannya, atau ranjang, bukan pesakitan ya, karena Daud nggak sakit, tapi hanya sakit tua, atau ya sudah meninggal dunia karena lanjut usia. Daud di ranjang kematiannya, bisikan ke Salomo, beritahu, si A itu gini ya, si B gini, kamu handle-nya begitu. Kalau kamu menanggulangi yang masalah ini, caranya tidak lain, harus dengan cara demikian, diberitahu satu persatu. Rema buat ayah, Anda untuk mulai rapikan urusan rumah tangga. Tapi Pastor Philip, kematian itu tabu, kita tidak bicarakan. Iya, siapa bilang Anda di ambang kematian? Ishak ini, sekalipun matanya telah kabur, seberapa kabur kan nggak ditulis di sini. Dia itu masih umur 137, masih. Karena dia nanti hidup sampai 180. Dari sini ke situ masih ada 43 tahun lagi. Cukup lama loh, 43 birthdays. Atau 43 kali happy birthday to you. Tapi nggak bisa resiko. Harus rapi tuh rumah tangga. Untuk ibu juga sama. Mama nih, mama punya jamahan pribadi yang berbeda dengan ayah. Seorang ibu itu jadilah seperti mamanya Lemuel. Mama Lemuel Raja Masa. Kalau Anda mengira Amsal ditulis Salomo semua, salah. Saya nggak tahu si Lemuel itu siapa, apakah nama samaran Salomo atau enggak, pokoknya itu nama lain. Amsal 31 termasuk di dalamnya itu loh, pujian pada istri yang cakap, ya kan? Wanita yang cakap, wanita yang takut akan Tuhan itu seperti permata. Itu ditulis oleh seorang mama untuk anaknya, atau wejangan seorang ibu kepada putranya. Ada banyak hal yang Anda harus persiapkan dalam perjodohan putra maupun putri Anda, masa depan mereka, hubungan mereka dengan sesama. Menurut saya kalau zaman mama turun tangan ya, lebih sedikit pornografi yang akan digandrungi oleh anak-anak muda. Termasuk ayah yang harus turun tangan sama-sama. Saya dorong Anda ya, saya rasa pesan hari ini bukan hanya untuk orang tua ya. Jadi yang anak-anak muda jangan gigit jari. Ini persiapan untuk Anda suatu hari nanti, tetapi bukan hanya itu. Anak-anak muda juga punya tugasnya, rapikan urusan rumah tangga. Selagi bisa, maksudnya apa? Nanti sebelum Anda sendiri berumah tangga. Dulu saya tinggal di rumah papa mama. Saya bisa jaga mereka secara pribadi, beliau berdua. Sekarang saya punya keluarga sendiri. Maka saya nggak bisa seperti dulu, meskipun semakin indah. Tetapi pasti ada bedanya. Untungnya puji Tuhan, pada waktu seluruh keluarga saya belum sepenuhnya dalam Kristus, kami termasuk saya, udah mengusahakan dulu, bahkan orang tua, untuk bisa mengenal Yesus secara pribadi. Lebih dekat, saya masih ingat kok, saya sempat bicara sama mama saya yang tercinta, untuk kita lebih giat membaca firman Tuhan, karena mama sudah Kristen dari dulunya. Saya masih ingat waktu bersama dengan papa berdoa, ketika beliau menerima Yesus, saat kami membawa Injil dari anak ke ayah dengan kasih. Saya masih ingat, untungnya itu semua terjadi waktu saya single, atau sebelum hari ini saya sibuk sekali. Nanti setelah itu semua berubah, musim berbeda. Waktu kemarau jangan cari panas. Kemarau cari panas ya. Waktu kemarau jangan cari salju maksudnya. Kalau waktu lagi musim dingin jangan cari panas. Pada waktu single, waktu Anda masih bujangan, tinggal di rumah papa, mama, atau ayah, ibu, layani mereka. Khususnya bawa perkara kekal. Karena Anda belum bisa membahagiakan mereka secara materi. Nggak apa-apa, nggak usah terburu-buru, berbuah pada musimnya.
Jangan pada waktu Anda belum bisa, Anda frustrasi, kok nggak bisa make my parents happy. Beliin apa kayak yang mahal, kayak apa kayak. Nggak tentu itu yang mereka butuhkan. Itu menurutmu. Tapi apa yang Anda bisa berikan? Nanti suatu hari Anda mampu belikan barang mahal pun, Anda nggak bisa berikan itu. Selama masa Anda tinggal di rumah mereka. Kasih apa yang Anda sanggup berikan hari ini. Yang dari Tuhan itu. Rapikan rumah tangga, urusan rumah tangga. Selagi bisa. Nggak gitu, sebanyak orang itu hidup hanya untuk masa depan gitu loh. Oh, mimpinya. Tapi yang sekarang diabaikan. Seperti saya katakan tadi, seputar anak disiapkan. Anaknya sendiri nggak peduli. Udah nanti. Atau orang hidup di masa lalu, itu lebih payah lagi. Dia nggak bisa lihat masa kini, masa depan. Dia terus menyesali. Orang seperti itu nggak bisa maju. Tapi Tuhan mau Anda hidup di masa kini dan melihat masa depanmu. What should you prepare? Apa yang harus Anda persiapkan? Beberapa orang perlu kembali sekolah. Kalau masih bisa. You prepare. Let's prepare not only. You know, some people say, ada beberapa orang yang pernah berkata gini, saya sih siap mati. Ketika kenal Yesus sudah siap meninggal setiap saat saja. Jangan cepat-cepat, tetapi kita siap segala waktu. Mengapa? Karena dalam Kristus hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi banyak orang nggak siap loh untuk masa tua. Apa ya kadang-kadang hari-hari saya renungkan, apa yang harus saya persiapkan untuk masa tua saya ya? Jikalau Tuhan izinkan saya hidup selama itu. Apa yang harus saya prepare ya? Saya ingin sekali memprovokasi dengan cara yang baik. Pikiran-pikiran yang Anda pendam atau selama ini Anda anggap tidak penting. Karena Tuhan ingin memberi Anda masa depan penuh pengharapan, maka masa kini harus penuh persiapan. Tangkap itu. Nah, kita sekarang lihat ayat yang ketiga. Maka sekarang ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu, pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak seperti yang kugemari. Sesudah itu bawalah kepadaku supaya kumakan, agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Nah, disinilah kesalahan. Ayat 3, biasalah instruksi kepada Esau yang suka berburu. Ayo ambil senjatamu, tangkaplah hewan hutan, lalu nanti masakkan dengan cara yang aku paling suka. Mau kare kek, atau pakai, nggak tahulah bumbu apa yang dia suka. Supaya aku makan. Nah, di sini kesalahannya. Agar aku memberkati engkau sebelum aku mati. Pastor Philip, apa salahnya sih memberkati? Karena Ishak memberkati sesuatu yang merupakan sebuah kelancangan. Dan dia tahu. Nah, saya harus buka cerita ini. Karena Alkitab tidak silent. Alkitab itu tidak diam dan menutupi. Bahkan Daud salah sama Batsheba pun dibuka di dalam firman. Ishak juga sama. Dia hendak melakukan sesuatu yang Tuhan bilang jangan. Dia melanggar tatanan. Tulis dulu poin nomor 2. Jangan menentang kehendak Tuhan yang dinyatakan. Nah, Ishak hampir melakukan itu atau sedang melakukan yang demikian. Tapi Tuhan mengalahkan dia. Atau lebih tepatnya Tuhan menggagalkan plannya. Mengapa? Karena Tuhan pernah bicara ketika dua anak yang namanya anak kembar itu Esau dan Yakub di dalam kandungan Ribka, kan mereka bertolak-tolakan. Saya nggak tahu apa yang dirasakan oleh seorang mama. Pokoknya gejolak luar biasa sampai Ribka berkata, kalau begini aku nggak mau hidup. Buat apa aku hidup? Karena bayi di dalamnya itu dua-dua bertolak-tolakan. Lalu mereka, dikatakan di pasal sebelumnya, 2 pasal sebelumnya, tepatnya pasal 25, mereka itu berdoa kepada Tuhan, Ribka. Tapi kalau Ribka doa ya pasti Ishak juga berdoa. Wong Ishak lah yang mendoakan agar Ribka itu mengandung kok. Lalu diberi Tuhan twins atau diberikan anak kembar. Nah, ketika mereka berdoa meminta petunjuk Tuhan, datanglah firman Tuhan. 25, Kejadian 25, ayat 23, nggak usah dibuka, nanti buka sendiri. Kira-kira begini bunyinya. Tuhan berfirman, di dalam kandunganmu itu, di dalam rahimmu, ada 2 bangsa. 2 suku bangsa akan berpencar dari sana. Satu suku bangsa akan lebih kuat daripada suku bangsa yang lainnya, dan yang tua akan menjadi hamba yang lebih muda. Udah jelas dari awal. Sebelum Yakub maupun Esau, dua-duanya bisa berbuat baik atau berbuat jahat. Tuhan sudah menentukan, nanti hak kesulungan itu bukan by usia. Hak kesulungan itu by pilihan. Dan pilihan Tuhan jatuh kepada Yakub, sebelum dikasih nama Yakub. Anak itu, tapi
pilihan Tuhan jatuh kepada yang muda yang akan menjadi tuan terhadap yang tua. Suku yang satu ini akan lebih kuat dari suku satunya. Lalu keluarlah Esau, gitu. Sebagai bayi kemerah-merahan, makanya dikasih nama Esau. Waktu Yakub keluar, pegang tumit kokonya. Makanya dikasih nama Yakub. Masa Ishak nggak tahu? Saya aja mencatat, saya sebagai orang yang tidak sekenal Tuhan seperti Bapak Abraham, Ishak, Yakub aja, saya aja mencatat apa yang Tuhan katakan dalam hidup saya. Bukan hanya di memori, saya catat beneran. Tanggal berapa Tuhan ngomong apa sama saya. Apa yang dinyatakan, saya nggak akan sia-siakan. Karena saya tahu Tuhan minute atau Tuhan serius dengan itu. Dan Tuhan udah menyatakan sama Ishak, dia tahu kok. Dia tahu. Tapi dia mau menentang kehendak Tuhan. Siapa tahu Tuhan berubah pikiran. Dia mencoba melawan takdir yang dinyatakan. Bukan berarti saya percaya takdir lalu kita nggak berbuat apa-apa, bukan. Tetapi ini jelas-jelas Tuhan sudah menyatakannya kepada mereka berdua, suami istri. Belum lagi si Esau itu sudah kelihatan nampak, bukanlah orang pilihan. Mau tahu kenapa? Karena Esau mengambil 2 perempuan Kanaan sebagai istrinya. Bukankah Ishak sendiri mengerti bagaimana Abraham mengusahakan jodohnya, yaitu Ribka? Itu Abraham kirim hambanya yang paling tua, yang paling dipercaya di seluruh rumah tangganya untuk pergi ke rumah kampung halamannya untuk cari seorang istri dengan wanti-wanti, dengan sebuah peringatan keras. Jangan membawa Ishak kembali ke situ, dan dengan peringatan lebih keras lagi, jangan ambil perempuan Kanaan. Mengapa kok perempuan Kanaan nggak boleh? Karena mereka tidak seiman, gitulah ya bahasa simpelnya. Dan mereka itu punya value atau nilai yang duniawi yang beda sekali dengan umat pilihan Allah. Nggak bisalah minyak dan air itu bersatu. Ishak mendengar itu, tahu prosesnya. Abraham sangat-sangat anti, jangan sampai anaknya kawin salah. Kok sekarang dia lihat Esau ambil 2 lagi perempuan Kanaan, dan itu menjadi kepedihan hati papa mamanya, karena Alkitab mengatakan demikian di pasal sebelumnya. Masa dia nggak bisa lihat? Dia tahu jelas. 1 thing goes wrong, 2 thing goes wrong. 1 hal salah, 2 hal salah, 2, 3 hal salah. Bukan tanpa saksi kalau Tuhan itu memberi pewahyuan. Tapi dia menentang itu. Satu lagi bukti ya, kenapa dia menentang Tuhan adalah, dia diam-diam melakukan ini. Dia diam-diam beritahu sama Esau, kamu ambil senjatamu, coba kamu minimal dapat rabbit kek, atau mungkin dapat kijang atau apa, masakkan papa. Dibawa masuk ke kemah. Perkara begini ini perkara besar, sedangkan sunat saja di dalam kebudayaan Yahudi itu seperti dirayakan seluruh rumah tangga besarnya, apalagi jikalau putra mahkota. Itu betul-betul menjadi sebuah milestone atau sebuah titik, seperti orang itu punya bayi 1 bulan dirayakan atau bagi-bagi kue atau apa gitu ya, berapa kebudayaan kan begitu. Atau nanti Sweet 17 kalau di Amerika Sweet 16. Itu adalah sesuatu yang sangat penting. Kenapa dia diam-diam? Dia sungkan kali sama istrinya karena sama-sama dapat pewahyuan, tapi satu mau diam-diam melanggar. Ini kurang mulia dari Bapak Ishak sebenarnya. Karena hal seperti ini harusnya seluruh keluarga punya urusan. Ini harusnya menjadi publik, diumumkan di dalam rumah tangganya. Tapi dia diam-diam. Dari sini saya tahu bahwa he knew in his heart this was the wrong thing to do. Dia tahu di dalam hatinya ini adalah perkara yang salah. Tapi nggak fair kalau saya hanya tunjukkan kegagalan Ishak. Kita semua juga punya banyak kegagalan. Sekarang saya tunjukkan kehebatannya. Mengapa dia salah satu patriarchs atau salah satu daripada bapak-bapak Israel. Nah, saya sekarang ajak Anda melompat ya. Ceritanya, singkat cerita ya. Ini akhirnya terjadi drama luar biasa. Berkat itu tercuri dari Esau ke Yakub. Sekarang kita langsung melihat di ayat yang 30 sampai 33. Setelah Ishak selesai memberkati Yakub, oke? Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya. Katanya kepada ayahnya, "Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Ishak, ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" Sahutnya, "Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau." Esau, pa, Esau. Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat,
serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawanya kepadaku? Lalu tadi siapa loh? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Too late, terlambat, aku sudah mengucapkan berkat. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Garis bawahi kata, dan dia akan tetap orang yang diberkati. Ini mulianya Ishak. Tapi sebelumnya saya tunjukkan reaksinya. Ayat 33, lalu terkejutlah Ishak dengan sangat. Kata terkejutlah Ishak dengan sangat itu kalau disinetronkan, itu seperti jeng jeng begitu. Lalu sampai episode berikutnya, sampai orang gatal-gatal, ini gimana nih berikutnya? Itu dia trembling greatly. Bayangin orang seusia itu. Dia gemetar, mungkin berapa gelasnya berjatuhan. Aduh, siapa itu tadi? Mungkin beberapa mejanya terbalik. Lalu dia mungkin hampir jatuh, hampir saja terlempar dari sofanya. Mungkin begitu ya. Dia gemetar, trembling greatly. Mengapa dia begitu? Karena Tuhan menggagalkan rencananya. Jangan menentang kehendak Tuhan. Pasti gagal. Karena Tuhan yang akan menggagalkannya. Saya tidak berkata bahwa Tuhan yang membuat Yakub mencuri berkat itu membuat dia berhasil. Enggak. One way or another, dengan satu cara atau cara yang lain, berkat itu akan jatuh ke Yakub. Hanya Yakub tidak percaya. Ribka juga tidak percaya. Tuhan tidak perlu dibantu kok. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan akan tiba. Jadi jangan sampai tangan kita itu menancapkan apa-apa. Kita nurut aja sama Tuhan. Kehendaknya akan jadi. Asal kita belajar setia dengan perkara hari ini. Paham ya? Nurut aja sama Tuhan, semua rancangannya akan digenapi. Asal kita hari ini belajar untuk taat. Belajar untuk taat, bukan berarti sudah bisa taat sempurna. Belajar untuk taat tiap langkah hidup kita. Waktu kita gagal pun kita masih bisa belajar taat loh, dengan bertobat. Waktu kita salah atau dosa. Asal kita begitu, Tuhan akan bawa kita ke sana. Saya nggak berkata bahwa Tuhan pakai Yakub, Tuhan yang suruh Yakub, enggak. Ini manusia. Tapi di sisi Ishak memang Tuhan izinkan ini untuk menggagalkan dia. And God had beaten him to it. Kayak seolah-olah saya mau ambil cangkir ini, sebelum saya ambil tiba-tiba Tuhan sudah mengambilnya dari saya. Saya kalah satu langkah. Ishak nyaris menurunkan berkat. Nyarisnya seperti apa? Yakub baru keluar, Esau masuk. Mereka papasan begini. You can never win against God. Nggak akan bisa menang. Karena kita nggak mungkin bisa outrun Tuhan. Nah, tetapi mulianya Ishak di mana? Kalau Anda baca. Setelah dia gemetar demikian rupa, syok setengah mati, untung aja dia nggak stroke dan mati, dia berkata, aku telah memakan semua sebelum kamu datang tadi dan telah memberkati dia. Lalu kalimat berikut inilah kemuliaannya. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Dan Ishak berkata, indeed, he will stay blessed. Luar biasa ya. Dia berkata, indeed, sungguh, sesungguhnya aku katakan padamu, dia tetap akan diberkati. Aku tidak akan mencabut berkat itu dari dia. Ketika Ishak menyadari bahwa dia telah salah, dia tidak bersikukuh berada di dalam kesalahannya. Dia berbalik segera dan berkata, I know there is God in this. Ada Tuhan di dalam ini. And that man will remain blessed. He will stay blessed. Dan orang itu akan tetap diberkati. Ini membuat Esau nangis setengah mati. He will remain blessed. Tiba-tiba dia ingat mungkin, pasal 25 ayat 23, di dalam rahim ada dua suku. Yang satu suku lebih besar. Dan yang tua akan menjadi hamba kepada yang muda. Dia langsung ingat dan berkata, let God's will be done, biar kehendak Tuhan jadi. Dan dia berbalik segera dan mengucapkan kalimat berikut ini yang membuat saya terharu. And he, dalam keadaan buta nih, and he will remain blessed. Dan dia akan tetap diberkati. Banyak orang kalau sudah salah gimana? Terlanjur, telat. Lanjut aja. Atau kalau orang Jawa Tengah berkata bablas. Ya, itu Bang Jo bablas. Bang Jo itu artinya lampu merah, sikat. Coba kalau kita nyetir. Kuning nih, kita sudah setengah. Itu moncongnya mobil udah di luar batas. Kita gas, betul kan? Kalau si siapa namanya? Kalau si Ishak nggak begitu. Dia atret, dia reverse dan mundur. Kembali di balik garis.
Karena bagi dia, keputusan terakhir itu dari Allah. Nomor 3 tulis, akui keputusan akhir dari Tuhan. Akui keputusan akhir dari Tuhan itu yang sah. Gak pernah terlambat kok untuk kita itu berbalik atret ceritanya, atau reverse gear, atau giginya mundur ke belakang. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Inilah definisi berserah. Berserah itu bukan berarti nggak pernah salah. Berserah itu adalah cepat kembali kalau salah. Akui keputusan akhir dari Tuhan itu yang sah. Saya tahu nggak semua orang kita doakan mereka sembuh. Tapi kita tidak menentang kehendak Tuhan kalau kita berdoa untuk kesembuhan. Karena Tuhan Yehovah Rafa. Namun demikian, kalau kita sembuh hari ini atau belum, atau kita akan sembuh nanti atau enggak sama sekali. Kalau kita minta mujizat atau berkat juga sama aplikasi. Jikalau pada akhirnya, apapun result atau terakhir hasilnya, kita harus bisa menerima keputusan akhir Allah. Akuilah bahwa keputusan akhir yang dari Tuhan itulah yang sah dalam kehidupanmu. Berapa banyak orang punya cita-cita begini, aku mau begini. Perjalanannya beda. Tapi ujungnya, jangan jadi orang yang nanti kecewa sama Tuhan lalu mati, masuk neraka. Kita harus bisa menoleh dan berkata, it is well with my soul. Tenanglah jiwaku, semua baik-baik. Kehendak Tuhan, bukan kehendakku, terjadilah. Kalau kita bisa begitu, kita orang yang paling plong. Saya kagum sama Bapak Ishak. Dia juga pernah kedagingan. Tetapi saya lihat rohnya dia itu benar di hadapan Allah. Dia berkata, and he will remain blessed. Dia tidak retract atau tidak mengambil kembali berkatnya. Dan dia tidak bersikuku dalam kesalahannya. 3 hal ini yang kita bisa pelajari dari Bapak Ishak hari ini. Terapkan dalam hidupanmu rema-rema dari Roh Kudus ini. 1, rapikan urusan rumah tangga selagi bisa. Oke? 2, jangan menentang kehendak Tuhan yang dinyatakan. Don't even think about it. Bahkan jangan dipikirkan. Jangan coba-coba ke arah situ. 3, akui keputusan akhir dari Tuhan itu yang sah. Haleluya, tangan Tuhan sedang merendah.